Pemahaman materi ma'rifatullah. Ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Bila Allah memberi hidayah padanya, Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya yaitu Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di bumi. Diteguhkannya agama Islam di muka bumi, Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Keberkahan yang melimpah, kehidupan yang baik, dan surga. Ciri-ciri ma'rifatullah: dianggap mengenal Allah jika mengenali asma Allah, sifat Allah, af'al atau perbuatan Allah. Kemudian dengan bekal itu ia menunjukkan sikap sidik, yaitu benar, ikhlas, pembersihan diri, sabar, berdakwah, dan membersihkan dakwahnya dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas apapun. Dukungan dalil yang kuat. 1. Dalil nakli. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan untuk umat manusia. Firman Allah terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Yang kedua, dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terjadi di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam tidak terjadi kebetulan. Firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Dan yang ketiga adalah dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Firman Allah terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Figur-figur teladan dalam ma'rifat. 1. Rasulullah SAW. 2. Ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. 1. Akal sehat. 2. Para rasul. Dan yang ketiga, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ayat qauliyah, terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5. 2. Ayat kauniyah, ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Melalui metode Islam. 1. Dengan nakli dan akal, ada dalam Quran surat Yunus ayat 100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. 2. Membenarkan, ada dalam Quran surat Qaf ayat 37. Dan yang ketiga adalah menghasilkan iman melalui metode selain Islam. 1. Dugaan dan hawa nafsu. 2. Ragu-ragu. Dan yang ketiga berakibat kufur. Al-Manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. 1. Maradu syahwat, yaitu penyakit hati, nafsu, kesenangan, dan pelaku tidak terpuji. Al-Fisku, kepasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Al-Kibru, kesombongan. Az-Zulmu, kezaliman. Al-Kizbu, kedustaan. Kasrotul Masyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. 2. Maradu asyubhah, yaitu keraguan, masalah akal dan logika. Al-Jahlu, kejahilan atau kebodohan. Al-Irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman. Al-Inhirab, penyimpangan. Al-Ghaflah, kelalaian. Al-Adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ad-dalil fitri, dalil fitrah.
Fitrah itu sifat azasi, dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor eksternal. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. 2. Ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh umat manusia. Ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya. 4. Ad-dalilul naqli, nash adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. 5. Ad-dalilut tarikh, yaitu dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah SAW. Banyak sekali peristiwa yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang terakhir adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Rububiyatullah, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kholikon, keesaan Allah sebagai pencipta. Rozikon, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Mulkiyatullah, maknanya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, waliyan, satu-satunya pembuat hukum, hakiman, dan pemerintah, amiran. Goyatan yang dituju, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nas ayat 3, yaitu ilahinnas, sembahan manusia. Dan yang terakhir adalah ilahan ma'buza, yakni Tuhan yang disembah.